Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Para sahabat seperjalanan, kita merenungkan perjalanan hidup kita dalam usaha pemulihan kehidupan dengan belajar pada jalan hidup Yesus. Devosi jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus ini semoga meneguhkan kita dan sekaligus membaharui kita supaya semakin dekat dengan Yesus, Sang Jalan Kebenaran Kehidupan kita, yang telah datang memulihkan kehidupan kita melalui sengsara dan wafatnya disalib untuk menebus kita. Dalam kebangkitannya, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Demikianlah ramalan Nabi Yesaya terpenuhi. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita merenungkan Yesus Perhentian pertama, Yesus ditangkap dan diadili. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama, lalu dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Ya Bapa, seperti orang-orang Yahudi, kami pun telah menuduh pemerintah atau negara lain, bahkan Engkau sendiri, karena pandemi COVID-19. Kami panik dan marah-marah karenanya. Namun kami sadar, ini juga bagian dari kesalahan kami yang menyalahgunakan alam yang Kau berikan.
Ampunilah kami Bapa, bantulah kami menjadi teman kerja-Mu, melanjutkan karya penciptaan-Mu dalam dunia ini. Kami telah belajar dari pandemi COVID ini, betapa mahalnya oksigen yang kami hirup setiap saat secara gratis. Betapa pentingnya paru-paru yang kami terima secara gratis. Dan betapa mulianya kebersamaan dan hidup solider sebagai putra-putrimu. Bantulah kami untuk selalu menghargai dan mensyukurinya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesa, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan dunia yang baik adanya untuk kami diami. Namun seringkali kami merusak wajah dunia yang indah ini dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab, menghancurkan hutan, membuang sampah sembarangan, merusak kawasan hijau demi keuntungan ekonomi. Demikianlah alam ciptaan-Mu tersalib karena ulah kami yang serakah. Ubahlah kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati berbelas kasih pada alam dan mampu bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib di panggungmu, memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badan lelah dan lemah. Beban salib pun semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin.
ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya Bapa, alam yang indah untuk kami diami telah sakit dan menjerit karena keserakahan kami. Tanah yang subur untuk menyediakan sumber hidup kami telah kami peras sehingga tandus dan gundul, lalu menimbulkan banjir yang balik menyerang kami. Belum lagi gempa, tsunami, likuifaksi yang membuat kami sungguh tak berdaya. Ampunilah kami, Tuhan. Bantulah kami untuk bangkit dikala kami jatuh tertimpa beban hidup atau bencana. Gerakkanlah hati kami untuk meringankan derita sesama yang menderita. Tetapi terutama, semoga kami semakin menghormati alam sebagai rumah kami bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya Yesus, dalam hidup sehari-hari, kami juga sering merasa kesepian, tidak dipedulikan kendati tinggal serumah. Internet, HP, dan berbagai alat modern telah membuat kami berjarak biarpun tinggal serumah. Bantulah kami agar mampu terbuka tanpa takut terluka, mampu menerima kekurangan dan kelebihan anggota keluarga. Dengan demikian, kami akan merasa dicintai sebagaimana adanya. Semoga rumah kami menjadi tempat perjumpaan yang membahagiakan antar semua anggota keluarga. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian yang kelima, Yesus dibantu Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu salib Yesus diletakkan di atas bahunya. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus, Engkau menerima Simon dari Kirene untuk berbagi tenaga dalam memikul salib. Engkau menghendaki agar kami hidup saling membantu, rela berkorban untuk saling membahagiakan. Ajarlah kami untuk menerima, mengakui dan menghargai sesama kami, teristimewa mereka yang kurang beruntung dan sakit. Semoga melalui perjumpaan itu, orang merasa diterima, diakui, dan dihargai. Semoga perjumpaan dalam rumah sosial memampukan kami untuk mengarahkan hidup kepada sesama, karena Engkau hadir juga dalam diri mereka. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, Veronika tetap bersimpati pada Yesus. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Demikianlah Veronika memberi contoh dalam menolong orang yang menderita. Tuhan Yesus,
Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan umat manusia. Mampukan kami untuk menjaga rumah bumi ini. Bantulah kami dari bahwa semua makhluk adalah saudara kami, sehingga kami memperlakukan semuanya sebagai sesama saudara. Ampunilah kami yang sering membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga kami mampu hidup sebagai saudara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya Tuhan, tak terhitung lagi berapa kali kami jatuh dan gagal dalam hidup. Seringkali kami menghabiskan waktu dan tenaga untuk meratapi dan menyesali situasi buruk yang telah terjadi. Terkadang kejatuhan itu diperburuk lagi dengan bencana alam yang terus-menerus menghantui kehidupan kami manusia. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kejatuhan dan kegagalan tidak melemahkan semangat kami, melainkan menjadi motivasi untuk bekerja keras dan berbuat lebih baik lagi. Bantulah kami untuk selalu bangkit dari kesalahan dan dosa kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Yesus. Di antaranya para wanita yang meratapinya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering sibuk dengan diri sendiri dan tidak punya hati untuk orang lain. Kita sering merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk menangisi dosa kami dan anak-anak keturunan kami, khususnya dosa di media sosial, di mana kami sering menyakiti hati sesama kami, mengumbar kelemahan orang lain, mengadu domba, menipu, dan menonton yang tak pantas. Bantulah kami untuk hidup di dunia virtual dengan bijaksana. Semoga dunia virtual dapat kami manfaatkan untuk mewartakan Dikau kepada banyak orang. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Ya Tuhan, Engkau selalu menabur kebaikan dalam hidup kami. Tetapi ada saja orang yang menabur dan memelihara benih kejahatan dengan melakukan kekerasan fisik, menyebarkan hoaks atau berita bohong, menindas orang kecil, menggunakan kuasa
demi keuntungan pribadi. Kami mohon, bantulah kami agar bertobat dengan selalu menebar benih kebaikan di dalam hati kami dan dalam masyarakat, sehingga terciptalah dunia baru yang dipenuhi cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadap alam di sekitar dan terhadap sesama? Bukankah kalau kita mempermalukan sesama dan merusak lingkungan, berarti kita menelanjangi Yesus juga? Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus, Engkau bertahan di tengah sengsara dan derita karena mengarahkan kami pada kemuliaan anak-anak Allah. Semoga kami juga mampu memulihkan martabat sesama dan alam sekitar melalui gerakan komunitas yang tangguh bencana. Komunitas yang terbuka, saling melengkapi untuk mengantisipasi risiko bencana, dan terutama mampu mengolah alam sesuai rencana kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghampakan diri lagi kepada dosa.
Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami yang sering menyalibkan alam lingkungan kami. Seperti algojo, kami terus-menerus menghantamkan palu ke alam dengan mengotori dan merusaknya. Kami turut menikam lambungmu ketika kami hanya diam, tidak berani bersuara, dan tidak bertindak ketika ada saudara-saudari kami yang berusaha menghancurkan dan merusak lingkungan. Oh Yesus, bantulah kami untuk menjadikan alam sebagai sahabat dengan menghormati dan merawatnya. Gelorakanlah semangat kami untuk menjaga dan mengembangkannya sesuai dengan rencana keselamatan-Mu. Semoga kami lebih memperlakukan alam ciptaan-Mu sebagai saudara. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, kira-kira pukul 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Engkau Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, wafat-Mu disalib karena dosa-dosa kami. Karena kami suka menang sendiri, serakah terhadap sesama dan alam, suka menjara, menebang lebih banyak daripada menanam kembali, membabat habis daripada memelihara. Ya Yesus, kamilah yang membuat Engkau sengsara bahkan wafat. Setiap kali kami melakukan kejahatan terhadap sesama dan alam, bantulah kami untuk ingat akan derita-Mu 2000 tahun yang lalu. Tetapi lebih dari itu, bantulah kami untuk bertobat, supaya kami tidak terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Mampukanlah kami membangun budaya kehidupan, menghargai dan memelihara sesama ciptaan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Maka Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Lalu Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya sambil berkata dalam hati, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus, sepanjang hidupmu Engkau telah menunjukkan keterbukaan terhadap siapa saja yang ada di sekitarmu. Para Farisi yang bersaksi dusta dan merencanakan kematianmu, para algojo, penjahat yang tersalib, semuanya Kau ampuni dan Kau terima. Semoga kami menjadi pelopor pembangunan komunitas yang inklusif, yang terbuka terhadap kehadiran sesama yang berbeda pendapat, bahkan berlawanan. Ajarilah kami untuk memadukan perbedaan menjadi satu simfoni yang indah dalam kehidupan bersama. Jauhkanlah kami dari sikap superior, merasa lebih berkuasa dan lebih hebat dari yang lain, sehingga cenderung mengecilkan keberadaan orang lain yang memiliki keterbatasan. Amin. Tuhan,
kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Orang Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang belum pernah dipakai. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya kita juga dibangkitkan dalam Dia untuk hidup yang baru. Tuhan Yesus, Engkau telah wafat, dimakamkan, namun bangkit dengan jaya. Kebangkitan-Mu mendatangkan harapan akan hidup baru bagi kami manusia yang berhadapan dengan budaya kematian. Mampukanlah kami menjadi pelopor budaya kehidupan bagi dunia sebagai rumah kami bersama, supaya kami dapat hidup sebagai saudara satu sama lain, saling terbuka dan menerima, saling terbuka dan meneguhkan, mampu bergandengan tangan untuk mengusahakan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera. Semoga kami mampu menciptakan ruang kehidupan yang berkualitas bagi sesama. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, persembahan yang Engkau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarlah kami berpantang dan berpuasa dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar.
Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua gurumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan apabila engkau melihat orang dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, hati yang remuk rendam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Hati yang remuk rendam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk rendam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Sebab engkau sadar akan penggelaranganku, dosaku terbayang di hadapanku. Yang jahat dalam pandangmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurbankan sembelihankan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, orang Yahudi berpuasa untuk macam-macam alasan. Satu, sebagai tanda berkabung atas kematian seseorang. Dua, sebagai tanda penyesalan atas dosa. Dan ketiga, sebagai jalan mempersiapkan datangnya Mesias dan kerajaan Allah. Kita tidak tahu persis mengapa murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi barangkali untuk mempersiapkan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis sendiri berkata sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ini kiranya menjelaskan jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yang menegurnya, kenapa murid-murid Yohanes berpuasa sedang murid-muridnya tidak. Sesuatu yang besar itu sudah terjadi. Pertanyaan yang sebenarnya moralis, artinya mereka merasa lebih suci dibanding orang lain karena mereka selalu taat menjalankan puasa. Mereka menarik kesimpulan bahwa orang yang tidak berpuasa telah melanggar aturan agama dan orang itu hidupnya tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Allah. Yesus tahu betul sifat-sifat kaum Farisi yang sombong, yang sok suci, yang sulit menerima ajaran baru yang benar. Yesus mengerti kaum Farisi menerima hukum Sabat hanya secara harafiah. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu semangat yang terkandung dalam hukum itu. Sedangkan Yesus lebih menekankan semangat dari hukum itu, sesuatu yang lebih mendalam yang mesti dijiwai. Saudara sekalian, puasa dan pantang di gereja Katolik terasa sangat ringan. Dalam masa puasa itu kita hanya dituntut berpuasa pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Waktu puasa itu pun kita masih boleh makan kenyang satu kali. Pertama, ini tuntutan minimal dan kita tidak diharapkan menjadi minimalis, melainkan menjalankan apa yang ditentukan saja, melaksanakan peraturan saja supaya tidak kena sanksi. Padahal masa puasa adalah masa berpuasa 40 hari lamanya. Di luar tuntutan minimal ini, kita sendiri dengan kebebasan dan tanggung jawab penuh menjalankan puasa itu. Bagaimana caranya? Kita sudah dewasa, diharapkan tahu di mana kelemahan-kelemahan kita, di mana kita harus menahan diri untuk menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah. Dan ini sulit, lebih gampang kita ikut saja yang sudah diatur. Tentu Yesus tidak menyangkal kalau berpuasa itu baik, sebab beliau sendiri juga berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum mengawali tugas penyelamatannya. Yang kedua, kalau dinilai puasa hanya soal makan dan minum, pendapat di atas tidak salah. Namun rupanya yang mau ditekankan gereja adalah lebih pada semangatnya daripada fisiknya. Nilai spiritualnya lebih ditekankan. Ini tidak berarti bahwa pengalaman lapar dan haus sepanjang hari tidak punya nilai spiritual. Pada hakikatnya, puasa itu merupakan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dengan kedekatan kepada Tuhan, kita juga dekat dengan sesama. Tidak ada gunanya kalau orang berpuasa tetapi masih melakukan tindakan-tindakan yang mencederai sesamanya. Masih melakukan korupsi, pungli, memeras, dan bertindak tidak adil terhadap yang lemah. Saudara sekalian, kembali ke jawaban Yesus terhadap teguran orang Farisi. Memang mereka kembali hendak menjatuhkan Yesus di hadapan umum dalam kasus ini. Tetapi jawabannya mengikuti jalan pikiran ini.
Kalau tujuan berpuasa sudah tercapai, kalau para murid sudah begitu dekat dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat dan menikmati rasa bahagia lahir batin karena selalu bersama dengan Tuhan, apakah masih pantas mereka berpuasa mengikuti hukum agama? Itu ibarat merayakan dengan penuh sukacita pesta perjamuan nikah tetapi berpuasa. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama mereka secara fisik, mungkin mereka baru melakukan puasa. Semoga dalam segala upaya kita menjalani segala aturan gereja, puasa dan devosi-devosi lainnya, penerimaan sakramen khususnya Ekaristi akan semakin mendekatkan kita dengan Yesus Sang Juru Selamat. Semoga demikian. Amin. Ratus 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padamu, kenakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu kumohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari agar dengan membawa segala sukacita dan duka cita kita ke hadapan Tuhan dan mempersembahkannya bersama dengan kurban Kristus, kita semoga persembahan ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda dosa. Berkat roti dan anggur kami persembahkan ini. Kuduskanlah umat-Mu ini agar semakin menandai langkah tobat kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami, dengan tangan kuat dan dengan tentang. Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi dalam kerajaan-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, dia mengambil roti dengan tangannya. Dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala dengan tangannya sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan juga sarana perdamaian antar manusia. Dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal, dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia,
bersama Dia dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur dan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa kita di surga dengan kembali menyapa Dia lewat doa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, silakan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418. Tuhan tak layak aku. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu santa dan mulia, sepatah kata saja sabdakan, ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu.
ini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tenang, mari datang cepat. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepada kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur sebab putra-Mu telah hadir dalam rupa roti surgawi yang telah kami sambut. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rejeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan sambil melayangkan pandangan akan hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sesudah misa ini tidak ada salve karena sudah ada ibadat jalan salib. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur nomor 600. Oh rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta
pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nihan rahmat Tuhan di awal imanku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,